kepada para ikhwan setelah baiat, dipelihara baiatnya sampai betul-betul wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian diamanatkan pula waktu itu saya jadi khatib wilayah Jabodetabek supaya diadakan taklim niabah, kemudian diadakan taklim wilayah sampai ke taklim pusat. Apa materinya sama? Ada yang sama, ada yang beda, ada yang beda. Mungkin kalau taklim pusat lebih meriah, iya, reuni para ikhwan sedunia. Dengan taklim riasa kan karena mungkin tiap seminggu sekali. Kalau taklim pusat itu kan setahun sekali. Konon rencananya besok itu taklim wilayah, taklim pusatnya formatnya berbeda lagi dari taklim pusat yang sebelumnya. Besok akan dibagi masing-masing wilayah. Jadi taklim gabungan. Jadi tidak taklim pusat di Sufah, bukan. Jadi ke taklim gabungan. Pas suratnya belum nyampe ya. Ada taklim pusat di Sumatera, nanti di Pulau Jawa begitu. Karena Imam melihat para ikhwan ini kondisi perekonomiannya sedang tidak baik-baik saja dan hampir banyak sekali pengeluaran untuk berjihad bebasan dari nafsu. Para ikhwan sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taklim malam hari ini bukan kemajuan, Pak. Bukan kemunduran, istiqomah lah. Istiqomah ya. Ya alhamdulillah kita semuanya masih istiqomah. Ada riasa yang hilang. Hilang kegiatannya, orang-orangnya sudah meninggal, masih 1-2 orang. Ya, jadi gabung dengan riasa lain. Mundir aja. Saya pernah ngisi taklim di situ berkali-kali malam Selasa. Nah, yaitu di Sumur Batu. Oh iya. Dulu Pak siapa? Pak Rohadi. Pokoknya taklim di rumah saya. Pokoknya semuanya saya tanggung. Pokoknya Ustadz datang ke sini. Malam Selasa saya datang. Begitu beliau meninggal, meninggal juga kegiatannya. Siapa yang menanggungnya? Ikhwannya sedikit, tadinya banyak. Pak Bono enggak, masih hidup apa enggak? Ya apa? Ada beberapa riasa juga ada yang Seperti itu. bukan mundur Pak, hilang. Marah ya. Harusnya kan semakin tahun semakin meningkat ya kan. Para ikhwan yang ada di Depok ini istiqomah alhamdulillah ya. Meningkat juga kemundurannya. Iya. Ada beberapa ikhwan kita yang sudah duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala memetik hasil amalnya. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah dipanggil oleh Allah husnul khotimah sudah ditutup kesempatan nabung amalnya, tinggal kita. Siapa yang dari sini meninggal terakhir saudaranya siapa namanya? Bang Ali. Kemudian yang dulu jadi rois ya kan? Terus ada lagi tuh yang tapi ibu-ibu ya meninggal dulu. Bu Ayu udah meninggal ya? Bu Ayu ya. Banyak sotakohnya ya. Para ikhwan sekalian, mensyukuri itu berat ya. Kalau ini rumah Pak Arif itu dulu sebelum punya rumah, pertama-tama kan mau bikin rumah kan, beratnya bukan main, ngumpulin uang ya kan. Musyawarah sama istri, ngumpulin duitnya, entah istri punya uang berapa, dikumpulin belilah ya. Apa bagusnya beli rumah baru, beli rumah udah jadi, atau bikin baru, tanahnya kosong, kayak saya tanah kosong, bikin. Kalau beli rumah udah jadi, biasanya ada yang rusak, ya kan? Tapi kalau mulai dari awal, baru semua ya. Biasanya kalau bikin rumah itu lama. Ngumpulin uang sampai rumahnya jadi itu nggak cukup 3 bulan kayaknya ya, setahun ada ya, tergantung duitnya ya. Tahun-tahun saya.
Tapi ternyata kan sekalipun ada duitnya, kalau tukangnya nggak ada, ya kan, tukangnya ada duitnya, barangnya nggak ada, ya nggak bisa juga, ya kan. Keluarga udah kepengen menempati rumah, ternyata penting itu ya, berkeluarga punya rumah. Pak Lili sekarang udah punya rumah, sekalipun ya kan, udah nggak ngontrak maksudnya. Daripada ngontrak kan, harus memperhitungkan, tiap hari memikirkan itu. Itu mengadakan saja, itu sudah begitu berat. Apalagi orang sudah dewasa mau nikah yang dipikirin rumah dan pekerjaan, ya kan. Sekarang sudah punya rumah, sudah punya istri, bahkan punya anak, tinggal dikusyukuri. Itu juga berat, Pak. Lebih berat daripada mengadakan. Masjid di Cibubur dijadikan sebagai markas wilayah. Ngumpulin ikhwan duitnya dari seluruh niabah, dari seluruh riasah. Sampai sekarang pun belum selesai, ya kan. Masih ada kan yang belum diselesaikan. Nggak selesai itu, ya kan. Ternyata di masing-masing niabah juga membangun masjid. Jakarta Utara juga begitu. Yang belum selesai itu Jakarta Barat, sampai 2 tingkat soalnya ya. Itu, ya kan, bikin proposal, minta bantuan sana sini, meminta dari masing-masing para ikhwan. Itu para ikhwan sekalian memerlukan waktu yang panjang. Para ikhwan sekalian lebih berat lagi mensyukuri rumah yang sudah ada. Jamaah muslimin ini rumahnya umat Islam. Orang-orang kepengen punya rumah seperti kita. Kepengen tapi diunjukin nggak mau masuk gitu, heran juga. Kepengen bersatu berjamaah, tapi begitu kita sodorin nggak mau, ya kan. Maunya yang rumah mewah kayak villa gitu ya. Pokoknya yang wah-wah gitu ya. Rumahnya yang lebar, yang ada serba ini, serba itu. Ngimpi. Kapan kamu punya villa, Pak? Pak Rais pengen punya villa. 1000 meter rumah sendiri gitu ya. Kepengen seperti itu. Nah sekarang ini sudah ada rumahnya umat Islam, harus punya rumah. Nggak ada tempat tinggal, sekarang sudah ada tempat tinggal jamaah muslimin. Para ikhwan sekalian, hari ini jamaah muslimin Hizbullah itu diberi tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup berat. Cukup berat tantangannya. Dari dulu berat, ya kan? Setiap masa, setiap periode imam masing-masing. Pak Wali Al-Fatah berat karena mengawali. Berat lagi Pak Pak Hamidi, berat lagi Ustadz Yaksa sekarang, berat sekarang. Beliau nggak mau dibanding-bandingkan, saya jangan dibandingkan dengan Imam Hamidi, jangan dibandingkan dengan, karena memang masing-masing khalifah punya kelebihan, punya kelemahan. Abu Bakar nggak sama dengan Umar nggak sama dengan Utsman, nggak sama, masing-masing berbeda-beda. Para ikhwan sekalian, saya tadi nge-share visi misi jamaah muslimin yang disusun oleh Pak Wali Al-Fatah dulu, yang saya share di grup. Jadi setelah kita baiat, kita punya banyak tugas yang cukup besar, yang cukup berat. Taklim kemarin materinya adalah apakah orang kafir itu sudah merasa gentar melihat kita. Masih ingat kan Pak Rais ya? Apakah orang kafir ngelihat Pak Rais gentar? Kata Pak Rais, saya yang gentar. Juta gentar, ya kan? Jadi kemarin itu materinya itu ya turhibuna adu wallah wa adu wakum. Kemarin itu nggak hadir ya. Ini Sohibul Bait juga belum datang nih kayaknya nih, yang rumahnya di sini kemarin. Iya, masih ingat, udah ingat ya. Lagi enak badan. Saya bertanya para ikhwan, kita kemarin itu mau mengadakan aksi damai
di depan kedubes Amerika. Tujuannya menggetarkan, memberikan rasa takut orang kafir. Pertanyaannya adalah, apakah orang kafir itu sudah takut? Kan begitu. Masih ingat kemarin ya? 45 kapal mau menembus blokade apa di Gaza, nggak berhasil karena dihadang oleh Yahudi, Zionis. Alih-alih balik. Saya itu sampai sekarang belum ketemu Fatur Rahman. Taklim belum pernah ikut ya? Belum. Coba disuruh cerita apa di sini. Nah itu ya memang semua kehendak komando di imam. Jadi imam itu juga sebetulnya bagaimana kita. Karena saya pernah jadi pemimpin. Pemimpin itu mau mengarahkan, mau membawa mobil ini tergantung kondisinya kan. Nah mesinnya kayak gini mau disuruh kenceng gimana? Apa iya supirnya sendiri lari ditinggal umatnya? Enggak lah. Hampir-hampir itu zamannya Pak Hamidi, kencengnya bukan main ya kan? Masih ingat kan? Kita umat nggak tahu mau kemana, sing penting taat kan begitu kan? Itu para ikhwan sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mengajak para ikhwan membaca kembali visi misi jamaah muslimin yang tadi saya bacakan di Muqaddimah surat Ali Imran 110. Jadi Imam Wali Al-Fatah menyusun visi dan misi jamaah muslimin sebagai berikut. Jangan sampai ikhwan sudah baiat udah lama nggak tahu visi misi jamaah muslimin, taunya Quran Sunnah. Pokoknya kalau jamaah ya Quran Sunnah. Jadi dibuka WA-nya Pak. Enggak bawa WA-nya. Jamaah muslimin Hizbullah lahir dari kandungan Islam untuk segenap kaum muslimin, itu nomor 1. Udah kebuka? Apa yang dimaksud dengan jamaah muslimin Hizbullah lahir dari kandungan Islam? Itu apa maksudnya? Rois tahu? Intisari Islam. Intisari umat Islam. Jadi kata kandungan biasanya yang mengandungkan ibu. Ibu itu biasanya mengandung anak, ya kan? Kamu anak saya, kamu keluar dari kandungan saya kan, begitu kata ibu itu. Apa yang dimaksud jamaah muslimin lahir dari kandungan Islam? Begitu lahir untuk segenap umat Islam. Tuh. Jadi yang dimaksud lahir dari kandungan Islam bukan produk politik gitu loh. Bukan hasil kongres, bukan hasil pemilu, bukan hasil pemikiran manusia, tapi murni lahir dari Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mengamalkan itu gitu loh. Karena diperintah oleh Allah, maka kita mengamalkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Karena ada itu yang kita baiat. Kita harus punya ulil amri, harus punya imam, begitu loh. Itu yang dimaksud lahir dari kandungan. Jadi tidak kandungan-kandungan yang lain gitu loh. Jadi murni wahyu Allah. Jadi kita ini melaksanakan Islam memang dari Islam itu sendiri. Melaksanakan Islam dengan cara Islam, begitu. Saya tadi ingin menyampaikan, samakah jamaah dengan firqah, ya kan? Samakah penduduk surga dengan penduduk neraka? Bahasa saya terlalu radikal. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ya kan? Nggak akan mungkin sama antara calon penduduk surga dengan calon penduduk neraka. Ini baru calon, apalagi sudah masuk. Iya. Udah pasti orang yang mau masuk surga pastilah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang taat sama Allah, orang yang bertauhid.
Saya bilang lagi, pasti berjamaah. Karena man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Lah kalau penduduk neraka, ya mereka yang tidak mengikuti petunjuk Allah, udah jelas. Bedanya apa? Ya jelas. Melaksanakan kehidupan berjamaah itu karena diperintah oleh Allah. Kenapa kamu meninggalkan firqah-firqah? Ya karena dilarang. Wala tafarraqu. Begitu. Berfirqah-firqah. Para ikhwan sekalian, ini yang dimaksud dengan lahir dari kandungan Islam. Karena ayatnya begitu, kita amalkan. Begitu. Tidak ada motif-motif yang lain. Bukan karena mau diangkat jadi menteri, bukan karena mau jadi presiden, bukan. Bukan karena mau jadi wali kota, bukan. Jadi benar-benar dari Islam itu sendiri, dari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma inna maksatu bima kitaballah wa sunnatan. Kemudian untuk segenap kaum muslimin, itu tadi ayatnya ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Ukhrijat linnas. Yang ukhrijat linnas itu adalah yang kuntum khaira ummatin. Nah, di dalam tafsir, kamu itu siapa? Kuntum adalah kamu adalah umat Islam. Berarti ada umat Islam, ada umat yang bukan Islam. Sekarang itu dibagi dua. Sekarang kalau yang Islam, apakah semua yang muslimin, kaum muslimin itu khairu ummah apa bukan? Kan begitu. Pak Wali Al-Fatah mengimani jamaah, dulu namanya gerakan Hizbullah, dengan segala sejarah dinamika yang kita baca. Pak Wali Al-Fatah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita sekarang tinggal makan, di penjara lah, beliau harus meninggalkan partai lah, seluruh Indonesia diubek-ubek, umat Islam itu kaum para ulamanya dikumpulin. Beliau itu adalah orang politik. Apa mungkin melaksanakan Islam dengan politik? Apakah mungkin melaksanakan Islam dengan partai? Itu poin satu. Jadi emangnya tidak ada format Islam melaksanakan Islam? Enggak mungkin. Islam itu tidak ada formatnya. Ketemulah yang namanya jamaah. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal. Jadi Pak Rais itu Pak Rais ya. Itu. Dan ini memahami ini tidak semua orang paham. Jangan-jangan yang sudah paham sekarang pada lupa. Begitu. Itu ya. Para ikhwan sekalian, jamaah ini adalah memang dari kandungan Islam, mengamalkan ayat, mengamalkan hadis untuk kaum muslimin. Kalimat untuk kaum muslimin inilah yang disebut di sini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu untuk umat Islam. Kalau untuk umatnya berarti umat Islam sedang menunggu kita. Gitu ya. Menunggu bantuan kita. Bantuan apa? Bantuan nasihat. Sekarang bukan hanya sekedar nasihat, tapi bantuan moral dan material. Tadi diceritakan oleh Ustadz Lili, Sumatera dan Aceh sedang membutuhkan bukan sekedar uluran tangan, uluran tenaga, ya kan? Uluran doa, uluran dana yang tidak sedikit. Kondisinya saya tadi baca, saya lihat gambarnya, Masya Allah. Aceh waktu tsunami dengan Aceh sekarang ternyata lebih parah sekarang. Nah, jadi berapa rumah, ribuan rumah tenggelam, ribuan orang warga meninggal, ada yang hilang, termasuk ikhwan kita. Tapi sudah ketemu satu keluarga. Kemarin ada berita, ikhwan kita sudah ditemukan yang tinggal di sana. Satu keluarga belum ketemukan. Para ikhwan sekalian, kalau di dalam istilah ukhuwah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah. Itu Quraisyab itu yang membuat itu.
ada ukhuwah basyariyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah persaudaraan yang diikat karena sama-sama melaksanakan sama-sama Islam. Ya kalau Ustaz Muhajir ukhuwah ikhwaniyah. Saudara sama ikhwan. Itu ada Ustaz Muhajir dulu pernah persaudaraan Ustaz gak usah bikin istilah. Iya, gini kita sudah ikhwan tapi belum ikhwan ya. Saya ada lucu di beliau itu. Kok begitu sih Tan? Nah, kalau yang ikhwan ya benar-benar ukhuwah ikhwaniyah. Sama ikhwan ya, kita benar-benar ikhwan gitu ya. Nah, sekarang jangankan kita mau menjadikan persaudaraan sudah di dalam jamaah, jangan yang di luar jamaah, ya kan? Yang belum berbaiat, yang sudah baiat saja. Yang sudah baiatnya jadi belum merekatkan ukhuwahnya gitu. Ya sudah rekat, tapi kadang-kadang rekatnya itu apa namanya? Renggang. Tapi masih bisa nempel lagi, ya kan? Nah, taklim ini antara lain usaha untuk merekatkan. Nah, iya. Sekalipun materinya sama. Wah, taklim materinya ya memang Al-Qur'an sama materinya. Memang ada Al-Qur'an yang baru nggak ada. Bosen, taklim materinya taat. Ya selain taat apa? Maksiat. Yang taklim itu memang harus diulang-ulang karena itu tadi jangan sampai ikhwan yang sudah baiat ini renggang dan semakin apa namanya? Semakin lepas jauh, menjauh. Man syadza ilanar. Siapa yang menyendiri, memisahkan diri dari api neraka. Nah, memisahkan diri ke dalam api neraka. Man syadza ilanar. Itu. Jadi hadisnya ada itu di dalam buku ini. Jadi para ikhwan kalian, itulah taklim itu maksudnya kita merekatkan. Materinya sudah diulang lagi. Ya memang taklim kita ini mengulang-ulang Al-Fatihah berapa kali? Jangan-jangan Al-Fatihah belum tahu kedalaman Al-Fatihah. Sekarang ada buku namanya Samudra Al-Fatihah. Samudra itu bukan sekedar sumur. Sumur itu 15 meter. Oh, samudra itu lautan dalam sekali. Semakin dalam semakin di dalamnya banyak intan. Banyak ke apa harta karun, ikannya gede-gede, kita masih cetek, sudah merasa enak kan? Para ikhwan kalian, yang kedua setelah kita berjamaah, ya itu tadi tuntutannya adalah bagaimana kita menyantuni umat Islam itu Pak Lili, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Jadi kalau kita membantu saudara-saudara kita, saudara sesama manusia. Kalau sesama manusia berarti kemanusiaan ya. Sekarang yang sedang ramai kalimatnya kemanusiaan, bantuan kemanusiaan supaya familiar gitu ya. Kalau kemanusiaan kan berarti nggak pilih-pilih. Yang ikhwan, yang nggak bukan ikhwan ya kan. Yang kenal, nggak kenal. Dia yang kenal dulu dia dikasih. Yang gak kenal, yang keburu mati, yang keburu sakit. Iya, kalau sudah di medan laga seperti itu nggak bisa lagi pilih-pilih. Ya sudah, yang terdekat, iya, jangan lagi matanya ke sana di depan matanya, melihat yang jauh yang di sini nggak kelihatan. Pak Ikhwan, maksud saya. Ikhwan-ikhwan di sini perlu kita bantu. Lihat-lihat yang di sono ada juga begitu. Nah kita kan di sini sudah aman, belum tentu, ya kan? Kita mikirin di sana, kita mikirin yang ada di sini. Baik yang tetangga dekat ataupun yang tetangga jauh. Tetangga kan ada dua, min jaridil kurba wa jaridil janibi. Tetangga dekat sama tetangga dekat ya kita. Tetangga jauh yang di sono yang lagi sedang musibah. Para ikhwan sekalian, ini adalah diperlukan aksi nyata. Doa mungkin sudah, aksi nyata sudah, tapi para ikhwan sekalian belum seberapanya. Satu rumah itu dianggarkan 60 juta. Ya, baca ya. Itu ngimpi apa ngibul? Rencana.
Satu itu kan harus diidentifikasi pemilik rumah. Jangan-jangan udah mati lagi, ya kan? Jangan-jangan nanti dikorupsi kalau uangnya digelontorin kan begitu. Kalau kita bicara tentang pada umumnya begitulah penyalahgunaan. Hadirnya jamaah umat. Siapa itu jamaahnya? Kita. Kita inilah yang menyelamatkan, memberikan contoh teladan di tengah-tengah. Gini loh cara baginya. Gini loh caranya. Kasih contoh. Memperhatikannya begini loh. Begitu. 1953 sekarang 2025. Berapa tahun sudah jamaah muslimin kapal khilafah sudah 79, berapa? 79, 78, 60 ya? 70-an lah. 70 ya? 70 itu kalau orang udah kakek-kakek, bapak saya aja udah jadi kakek, putu saya satu. Putunya satu, ya putunya banyak, jadi kakek-kakek. Berarti sudah dewasa, sudah saatnya jamaahnya. Tapi kan kita masing-masing beda-beda, ya kan? Berbayatnya. Para ikhwan sekalian, kita dituntut untuk bisa menyantuni umat manusia. Karena ukhrijat linnas. Waduh, kemampuan kita sejauh mana? Ya kan? Loh, kita kan ahlul haq, ya kan? Ditanya oleh Allah, kamu khairah ummah. Khairah ummah itu umat Islam ya jamaah. Bukan yang firqah, bukan. Kalau firqah ya itu tadi masing-masing, ya kan? Firqah itu tandanya masing-masing nggak memikirkan nasib orang. Kalaulah memikirkan nasib orang, punya kepentingan, ada keuntungan yang diharapkan. Jamaah tidak. Para ikhwan sekalian, yang kedua, dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka yang kedua, visi misi jamaah yang kedua adalah berjuang karena Allah, dengan Allah. Kalimatnya ya, untuk Allah, bersama-sama umat Islam menuju mardhatillah. Tujuannya itu mencari ridho Allah. Jadi kita berjamaah itu tujuannya tidak ada lain. Kamu baiat apa tujuannya? Mardhatillah. Ingin diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Radiyatam mardiyah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam. Menjadi orang yang radiyatam bisa enggak kalau tidak berjamaah? Allah itu ridho itu di dalam surat Al-Mujadalah 22, radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu hizbullah. Ridho itu artinya rela dipimpin oleh Allah dan Rasul. Nah, ketika situasi seperti ini bencana, kita siap-siap kapan saja di amanatin imam, apa saja, bagaimana, apa yang bisa kita mampu. Para ikhwan kalian, ikhwan kita Uar sudah berangkat ke sana berapa itu? 6 orang apa ya? Banyak. Hah? 15. Nah itu 12. Kan mereka itu kan mungkin harus gantian. Ya para ikhwan nanti gantian atau gimana? Para ikhwan kalian, kalaulah tidak bisa fisiknya datang ke sana, yang mungkin doanya sudah, ya infaknya, ya kan? Pak Arif tadi tolong para ikhwan bawa infak. Ya kan? Yaitu para ikhwan, siapa ini yang bertanggung jawab? Ya kita. Nanti ada gelontoran dari negara. Nggak usah berpikir seperti itu. Sekarang aja yang maju ke depan, di depan itu siapa? Ikhwan-ikhwan kita. Ikhwan-ikhwan kita. Tidak ada lain, hanya mencari mardhatillah. Ikhwan di dalam jamaah ini yang sudah baiat, apa yang mereka kerjakan itu tujuannya hanya satu, mardhatillah. Mereka itu berjuang karena Allah, enggak karena yang lain. Saya masih ingat itu ketika para ikhwan yang diamanatin untuk ke Aceh waktu tsunami, ya kan? Ada yang dapat emas banyak itu, kan mau jenazah giginya emas. Ada yang dicopot, ada yang kalung gelangnya emas diambil itu, tapi diserahkan ke imam, nggak disumputin. Nanti kena surat Al-Anfal, nyumputin harta rampasan perang, kalau ini rampasan bencana.
Itu musim seperti ini nih. Saya Pak kemarin dengar itu ada toko emas hanyut sama air. Emasnya kemana? Ini nggak menutup kemungkinan orang datang ke sana mau cari kekayaan. Iya, semangat banget tuh nyari emas. Nah, iya, orang Aceh itu orang kaya. Waktu itu ceritaan begitu. Hampir orang kaya itu semuanya punya emas. Ada yang dijadikan gigi, ada yang dianting. Itu kebanggaan mereka itu apa namanya gelang kalung. Nah, itu rumah-rumahnya tuh kalau tenggelam itu ada simpanan harta karunnya. Nah, yang bantu-bantu sana mal sibuk nyari harta karun begitu. Ikhwan kita tidak diserahkan sama imam, ini saya dapat ini. Nah, itu para ikhwan kalian. Tetapi itu juga perlu keterampilan mencari jenazah, Pak. Dibutuhkan hidung, Pak. Ketajaman hidung ini. Bangkai manusia beda dengan bangkai kambing. Beda. Itu saya tanya itu ikhwan-ikhwan yang pulang. Beda Ustaz. Bangkai manusia udah berapa hari itu ya kena lumpur, bau, beda baunya. Nah, kalau saya kan nggak bisa membedakan itu. Ada ahli yang ada ikhwan yang ahli membedakan antara apa? Bangkai. Semua bangkai tidak seluruhnya manusia. Kan amanatnya ada yang mengidentifikasi bangkai manusia. Nah, nanti diurus, nanti dikubur. Ada yang mengurus rumah, ada jalan raya. Apalagi sekarang ini, Masya Allah, jalan-jalan raya nggak bisa dilalui. Iya, rumah apa dah hancur. Para ikhwan sekalian, kita melaksanakan amanat itu berjuang karena Allah, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Apa saja yang kita kerjakan setelah kita baiat para ya karena Allah. Jangankan ke sana, di sini saja kita taklim tidak ada lain kecuali karena Allah itu kayak apa sih? Karena perintah Allah. Kalau ngikutin ngantuk. Orang taklim udah sampai sini ngantuk. Karena diamanatin aja. Padahal milih tidur kan, Pak. Tapi hanya karena Allah. Sekalipun berat, ya kan, matanya ngantuk. Pak Iskandar itu lagi sakit, tapi karena Allah dipaksa sampai ini sampai juga. Iya, bisanya cuma baca Quran. Dengan baca Quran itulah dia dapat pahala. Ini para ikhwan. Satu karena Allah, yang kedua dengan Allah. Jadi kita ini tidak sendiri. Kamu orang beriman, kamu bersama-sama dengan Allah. Innallaha ma'ana. Innallaha, kamu jangan merasa sendiri, tidak ada penolong. Kalau yang namanya hamba Allah ya berjuang dengan Allah. Kenapa takut? Kenapa takut? Apa namanya? Bahaya. Oh, udah ada Allah. Kalau juga dengan Allah berarti harus selalu ingat sama Allah. Dengan kita berjamaah inilah kita memasuki fitrah yang sesungguhnya. Ini loh fitrahnya. Fitrahnya umat Islam ya begini berjamaah. Berjamaah itu bagaimana? Ya ini berjuangnya karena Allah. Yang kedua, berjuangnya dengan Allah. Jangan dengan yang lain. Merasa dilihat oleh Allah. Bukan merasa dilihat oleh amirnya, bukan. Ya, dengan Allah jadi kuat. Karena dengan Allah jadi kuat. Kekuatannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan kalian, kalau cerita-cerita itu para ikhwan itu Masya Allah unik. Karena mengamalkan ini para ikhwan melaksanakan amanat karena dengan Allah. Ya. Jadi rasa beratnya hilang. Rasa sakitnya jadi sembuh. Rasa malesnya hilang. Nah gitu. Untuk Allah. Lah kita ini kan milik Allah. Ya kita kan karena diperintah oleh Allah ya untuk Allah, untuk mentaati perintah Allah. Karena Allah, dengan Allah, untuk Allah. Bersama-sama kaum muslimin ini artinya apa bersama-sama kaum muslimin? Jamaah muslimin ini tidak membenci golongan-golongan yang ada. Mereka itu saudara kita. Yang mana mereka sama-sama kita menyembah kepada Allah, bedanya mereka belum berjamaah. Italah yang punya tugas utama untuk menasihatin mereka, mengajak mereka bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Para ikhwan sekalian, mereka itu nunggu kita.
biasanya kalau ada habis bencana begini, ini kesempatan untuk dakwah. Setelah ada itu kan, itu Aceh itu kan niabah karena dulu ada tsunami. Sekarang mungkin mau jadi wilayah karena ada ini. Di Lombok itu sekarang ada niabah karena ada gempa. Ya, di mana-mana itu jadi kesempatan untuk berdakwah dengan cara seperti ini. Dakwah tidak harus ceramah, tidak harus ta'aruf. Ta'aruf juga diundang nggak datang, yang datang mayoritas ikhwan. Kalau dihitung-hitung mah rugi ya. Para ikhwan dimintain sekian juta, sekian juta, yang bayar 3 orang. Ya udah, buat 3 orang jalan surga. Gitu ya. Itu kadang-kadang ada ikhwan yang ngitung-ngitung, rugi amat. Dikerahkan yang bayar cuma 3 orang. Itu pun ikhwan kita, yang anaknya ikhwan kita yang bayar. Itu yang bayat itu yang dari Riasa belum diterima di sini, suruh dibawa ke Supa. Masing-masing Riasa bawa 3, mending 2, 1 ya. Dikumpul di sana ada 100 orang, dikumpul seluruh Riasa, seluruh dunia, ya iya banyak banget. Padahal tiap Riasa 1. Kamu disuruh bayat dari dulu, suruh ikut talin, dibusak-busak gitu ya, dibawa ke Supa, suruh bayat. Jadi para ikhwan sekalian, kita dituntut untuk bagaimana kita berada di tengah-tengah kaum muslimin. Kita ini menjadi perekat. Mereka berbeda-beda, kita rekatkan. Kuntum khairu man ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu ya. Jadi kita menjadi perekat sesama kaum muslimin. Apa sih perekat? Penyambung. Kehadiran kita itu membuat suasana jadi dingin. Jadi terobati. Pusing jadi hilang. Kita ini obatnya. Yang sedih jadi gembira. Yang kehilangan anak kita hibur jadi senang. Jadi tidak takut gitu. Yang kehilangan istri, yang kehilangan suami, kehilangan harta benda gitu ya. Nah, mikirin di sana, sekarang di sini pada kekurangan ekonomi. Yang ketiga, yakin bahwa berpegang teguh dan taat melaksanakan Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah sumber segala kejayaan dan kebahagiaan. Kepengen bahagia, melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Kepengen jaya, Islam ini kepengen maju, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, laksanakan Islam ini. Kalau para ikhwan tidak melaksanakan, siapa lagi, ya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi orang yang bayar kita? Jamaah punya siapa? Punya Allah, diberikan kepada pundak kita, ya kita lah. Begitu. Jangan ngelihat orang mah belum, ya kan? Jadi nih para ikhwan sekalian, marilah kita yakin. Yakin itu apa sih? Kadang-kadang kalau bicara soal yakin itu kalau kelihatan yakin, enggak kelihatan pahala enggak yakin. Kalau urusan yang gaib itu memang harus diyakini kebenarannya. Kalau sudah dari wahyu Allah, surga dan neraka yang pasti benar, nggak mungkin nggak benar. Yakin, Rois datang, yakin saya ngeliat. Nah, nggak datang, nggak yakin. Kenapa lagi di jalan itu? Keyakinan harus didorong dengan pengetahuan dan pengalaman, ya kan? Tetapi kalau udah masalah pahala, masalah akhirat, nggak perlu seperti itu, nggak perlu ditunjukin pengetahuan secara luas, nggak perlu. Udah yakin aja kalau Allah sudah menentukan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum, yang pasti masuk surga. Iya, harus yakin itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ditunjukin fakta-faktanya. Kalau ini faktanya mati dulu. Masuk surga apa enggak, ya mati dulu, orang belum mati. Kalau Al-Qur'an sudah ngomong begitu sudah pasti, karena Al-Qur'an itu ayat Allah yang sumbernya dari Allah, yang membuat langit dan bumi, yang membuat adanya kita. Khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma, termasuk kita. Masa nggak percaya? Nah, yang keempat, kesatuan bagi seluruh muslimin yang tidak dapat dibagi-bagi, dipisah-pisah, apalagi diadu domba sebagai perwujudan ukhuwah Islamiyah, baik di dalam kemudahan maupun dalam keadaan kesukaran dan dalam perjuangan. Ini kalimat ini harus ditafsirkan. Para ikhwan sekalian, dengan berjamaah ini, kesatuan umat Islam ini, rumahnya umat Islam, mari kita ajak untuk masuk ke dalam rumah. Dan bagaimana para ikhwan yang sudah masuk ke dalam rumah ini
melaksanakan sesuatu yang harus diwujudkan, yaitu kesatuan umat. Jangan mudah diadu domba. Sesama ikhwan enggak usahlah, biar aja domba aja yang beradu. Ikhwan-ikhwan enggak usah. Gitu. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah termakan isu gitu. Justru kehadiran kita ini mendamaikan domba, yang beradu, mendamaikan yang berselisih maksudnya. Kalau domba silahkan beradu, tapi kalau ikhwan jangan beradu-adu. Apalagi sama ikhwan, kepada orang yang belum ikhwan juga, yang belum jamaah, jangan beradu-adu, jangan berantem, enggak usah. Sudah, yang waras ngalah. Nah, para ikhwan sekalian, inilah. Jadi kalau umat Islam sudah bersatu, itu akan menjadi kuat. Sebagaimana kuatnya umat Islam pada zaman Nabi dan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian yang kelima, jamaah muslimin berpihak kepada kaum yang dhaif. Nah ini, para ikhwan sekalian, hadirnya jamaah muslimin ini justru mengangkat yang dhaif. Justru mungkin kekuatan jamaah dari orang-orang yang dhaif. Yang hadir kali yang dhaif, yang kaya-kaya nggak pada datang. Yang sibuk-sibuk. Iya, justru tegaknya kaki-kaki jamaah ini dari orang-orang yang dhaif. Yang melaksanakan amanat kebanyakan ikhwan-ikhwan yang dhaif. Nah, para ikhwan sekalian, ini perlu kita amalkan. Maksudnya kita ini perhatian sama yang lemah, sama yang sengsara, sama yang dhaif. Kalau yang kuat si sudah kuat, kita perhatikan yang dhaif. Nah, para ikhwan sekalian, sesama kita di dalam jamaah ini dengan berjamaah akan menjadi kuat. Annal quwata lillahi jami'a. Orang dhaif jadi kuat karena berjamaah, gitu ya. Bagaimana caranya? Kita wujudkan, gitu ya. Dhaif yang di sini di dalam kurung yang lemah, yang lapar, yang tertindas, yang teraniaya, nggak boleh terjadi. Sudah di dalam jamaah, kok ada keluarga yang nggak masak, itu nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Sudah ikhwan kita kok masih seperti itu. Sudah ada ikhwan kita kok masih ada ikhwan yang tidak terperhatikan, lepas dari perhatian kita. Jadi para ikhwan, kita bantu rois kita. Kita sama-sama menggalang kesatuan ikhwan-ikhwan kita. Sebelum kita menggalang kesatuan dengan semua kaum muslimin ya, sama di antara kita. Mempertegak keadilan. Nah, belum lagi ikhwan, kita harus umat Islam yang hari ini membutuhkan bantuan. Belum lagi yang masih terus ikhwan-ikhwan kita yang ada di Gaza, ya kan? Dhaif, berpihak pada yang dhaif. Ya, berpihak pada dhaif itu ya kita tolong. Kan begitu. Ulurkanlah doanya, ulurkanlah tangannya, ya kan? Ulurkanlah perhatiannya, ulurkanlah badannya, bantu. Nah, ciri khas muslim itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal, yaitu mereka saling tolong menolong. Nah, itulah para ikhwan sekalian. Yang keenam, tegak berdiri di dalam lingkungan kaum muslimin. Di tengah kaum muslimin tegak berdiri, bukan lemah. Nah, di tengah-tengah antar golongan. Kita itu berada di antar golongan, tegak berdiri bersama mereka. Mereka merasa senang adanya kita, begitu. Menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah dari mungkar, seperti yang difirmankan oleh dalam surat Ali Imran ayat 110. Nah, yang nomor 7, menolak tiap-tiap fitnah penjajahan. Nah, ini yang sedang terjadi. Kemarin itu ditanya, siapa yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman Yahudi? Cuman jamaah. Kalau tidak berjamaah nggak bisa. Nggak bisa. Pertanyaannya adalah taklim kemarin, apakah kita sudah mampu? Jangankan membebaskan, menggentarkan, menjadikan orang kafir takut. Malah kitanya takut. Ini lembar ikhwan kalian. Kedoliman sedang terjadi di sana. Tadi saya baca, ada beberapa pemuda ditembak, masih ditembak coba. Padahal kan sudah gencetan senjata. Sudah nggak boleh angkat senjata. Tetapi yang namanya orang Yahudi itu yang pengkhianat sepanjang masa. Tapi di sisi lain
orang Gaza juga yang namanya mati itu senang, ya kan? Tidak sedih seperti orang Indonesia kan gitu. Malah dia senang. Biasa itu. Mengusahakan ta'aruf antar bangsa-bangsa. Jadi ini kita ini dituntut bagaimana misalnya antar satu bangsa dengan bangsa yang lain mereka bersatu. Tidak ada lagi nasionalisme secara global itu berfirqah-firqah itu dalam bentuk nasionalisme. Kata Ustaz Saifuddin, bid'ah yang paling gede yaitu bid'ah nasionalisme. Bukan bid'ah begini, bukan itu mah khilafiyah. Bid'ah sekarang ini yang paling besar bid'ah politik, dicampur adukan antara yang wahyu dengan politik, begitu. Jadi itu para ikhwan sekalian, ini tugas kita ini bagaimana menghapuskan kedoliman di muka bumi. Sangat besar tugas kita ini, mulai dari riasa kita, mulai dari keluarga kita. Mari kita tingkatkan kualitas kita di dalam jamaah. Semakin hari semakin lama kita harus semakin baik. Seperti pohon yang berbuah, maka semakin hari buahnya semakin besar, semakin matang. Nah, semakin bisa dimanfaatkan. Lucu, orang punya pohon nggak berbuah. Begitu berbuah, buahnya nggak matang, nggak bisa dimanfaatin. Percuma saja. Kan gitu. Nah, jadi pohon yang tidak berbuah, apa namanya itu? Mandul. Pohon jantan. Kasajari bila samar. Orang yang punya ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Itu maksudnya. Itu di dalam istilah mahfudzat itu ya. Seseorang yang punya ilmu nggak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Para ikhwan sekalian, marilah kita sebagai pohon membuat buah yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat umat Islam seluruhnya. Bagaimana kita bisa selamat dari ancaman api neraka, kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.